Jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. DNS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memberi nama suatu alamat IP. Ini fungsinya untuk memudahkan manusia, karena manusia lebih mudah atau nyaman untuk menghafalkan nama daripada menghafal nomor atau angka. Jadi fungsi DNS di sini adalah menerjemahkan atau mempointing dari alamat domain bla 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 dot apa, .com atau .apa ke suatu alamat IP 103 titik berapa berapa berapa. Di Mikrotik Router OS sudah terdapat fitur DNS. Mikrotik bisa sebagai DNS client dan juga DNS server, bisa jalan bebarengan. Sehingga kita bisa memanfaatkan Mikrotik ini sebagai DNS resolver. Dan ada fitur yang keren di fitur DNS ini, yaitu adalah static DNS. Pada video ini kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkan static DNS di Mikrotik yang sangat keren ini. Jadi untuk teman-teman yang merasa penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Salah satu manfaat dari penggunaan DNS tadi adalah memudahkan manusia untuk menghafal suatu server. Misalkan gini, teman-teman punya website, punya blog, itu kan ada alamat IP-nya nih, misalkan 103 titik bla bla bla. Nah, ketika teman-teman akan promosi ke orang lain, misalkan gini, hai, kunjungin websiteku dong di alamat 103 titik x titik x titik x. Nah, mungkin ketika orangnya tadi yang dapat iklan itu udah pulang nih sampai rumah, mau akses websitenya. Oh, tadi sama temanku suruh buka websitenya gitu. Ternyata lupa, tadi IP-nya 103 atau 130, malah nggak jadi buka websitenya. Beda lagi ketika teman-teman akan promosi menggunakan nama domain. Misalkan gini, hai, ayo blog walking. Blogku ada di halaman citraweb.com gitu. Tentunya orang lebih mudah untuk menghafal nama alamat websitenya citraweb.com, akan tidak mudah lupa karena yaitu tadi menggunakan nama. Kemudian penjelasan sederhana tentang bagaimana cara kerja DNS seperti ini. Misalkan teman-teman mau browsing nih, mau buka alamat web citraweb.com gitu. Dari laptop atau dari PC, dia akan lihat dulu di local cache-nya. Apakah di PC teman-teman sudah pernah buka citraweb.com atau belum. Kalau udah ada ya langsung bisa dipakai, udah tahu IP-nya kan si browser. Kalau belum, si browser bakal tanya, PC-nya teman-teman ini bakal tanya ke DNS resolver yang di set. Biasanya kalau teman-teman pakai router, itu DNS resolvernya bisa ke routernya sendiri yang terdekat. Kemudian nanti dari router ke ISP, dari ISP ke resolver atasnya lagi, dan seterusnya. Kemudian beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari penggunaan DNS static ini adalah ini bisa memudahkan teman-teman untuk memberi nama di jaringan lokal. Misalkan di jaringan LAN teman-teman di lab gitu, lab komputer, ada printer, ada server. Nah, itu teman-teman bisa kasih nama nih, IP 192.168.1.1 itu gateway misalnya. Nanti 1.2 printer, 1.3 server apa, itu bisa dikasih nama. Kemudian ini juga untuk teman-teman yang suka main web, yang suka main hosting, mungkin sering migrasi, pindah name server, ini juga bisa jadi solusi cepat jika DNS teman-teman yang ada di name server aslinya itu belum terpropagasi, belum pindah, tapi teman-teman pengen cepat-cepat segera ingin akses web servernya. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan DNS static ini. Tinggal di set domainnya apa ke arah IP berapa nanti di router. Manfaat yang kedua, teman-teman bisa menjadikan static DNS ini sebagai filter. Jadi teman-teman bisa melakukan filtering di area LAN agar beberapa domain yang diakses dari klien itu tidak bisa dibuka atau bahkan dialihkan. Misalkan ada klien yang mengakses ke website yang tidak baik. Nah, itu teman-teman bisa alihkan ke website lokal atau website yang baik lainnya.
Kemudian dengan teman-teman menggunakan DNS resolver yang dekat ini, tentunya jika ada klien yang melakukan query atau request DNS, itu akan jauh lebih cepat daripada kliennya itu request ke internet langsung atau ke DNS server yang lebih jauh daripada di lokal. Setelah kita mengetahui beberapa manfaat yang keren tadi, kita akan coba nih bagaimana cara memanfaatkan MikroTik sebagai DNS resolver, dan juga kita coba fitur kerennya yaitu adalah DNS statik. Di sini saya sudah siapkan router yang sebagai router gateway yang bawah. Ini Ether 5-nya terhubung ke internet, Ether 1 dan 2-nya itu saya bridge, saya jadikan untuk local area network. Di Ether 1 terhubung ke router kedua, di sini hanya akan saya gunakan untuk tes dia sebagai router. Kemudian di Ether 2-nya terhubung ke laptop saya yang saya akan konfigurasi nanti. Kemudian kita buka Winbox-nya. Seperti biasa kita remote router pakai Winbox, kita connect. Kita zoom dulu nih biar kelihatan. Kita lihat IP address-nya di lokal adalah 10.208.1.1, itu adalah gateway-nya. Untuk klien-kliennya kita cek di DHCP server. Di sini kelihatan di bagian list ada 2, di mana 1.254 ini adalah laptop saya dan router kedua ini adalah belakangnya 253. Oke, kita udah tahu IP-nya. Kita akan manfaatkan DNS, maka kita masuk ke IP kemudian DNS. Di sini ada parameter server. Ini bisa teman-teman tentukan si MikroTik ini mau ngambil data DNS itu dari mana, dari resolver siapa, atau bahkan ke name servernya langsung, itu bisa aja. Kemudian kalau teman-teman menggunakan DHCP, kebetulan di sini saya internetnya itu DHCP, itu biasanya kalau dia memberikan DNS server, maka akan tertulis di sini nih, dynamic server. Ini bisa teman-teman matikan di bagian IP DHCP client, kemudian ini di uncheck. Kemudian agar si MikroTik ini bisa menjadi DNS resolver, biar bisa memberikan jawaban ke klien, maka opsi allow remote request ini harus diaktifkan. Di sini punya saya sudah aktif, maka akan kita coba menggunakan terminal atau PowerShell. Di sini saya menggunakan tools yang namanya Dig. Secara default di Windows belum terinstall, jadi teman-teman bisa coba untuk install dulu. Untuk tutorialnya ada banyak di internet. Kalau pengguna OS lain seperti Linux atau macOS biasanya sudah terinstall secara bawaan. Komennya adalah dig, kemudian domain mana yang akan teman-teman resolve, akan teman-teman cari gitu kan. Misalkan adalah citraweb.com. Nah, maka jika berhasil, di sini ada answernya, dia udah ada jawabannya. Kalau misalkan allow remote request ini saya nonaktifkan, kita lihat hasilnya seperti apa. Dia akan lama. Ini karena nggak dapat jawaban ya teman-teman, nanti akan error harusnya, maka ini harus kita allow saja. Nah, ini connection timeout. Oke, kita allow kembali. Kemudian untuk yang pertama kita akan mencoba untuk memberi nama PC-PC atau server yang ada di network lokal. Biasanya ini ada di lab atau di jaringan lokal, ada printer, ada server. Nah, teman-teman ingin memberi nama domain ke PC-PC tersebut atau ke server-server tersebut. Kalau teman-teman punya server yang di public, dia untuk umum, mungkin teman-teman bisa membeli nama domain di penyedia nama domain. Nah, kalau kasus di private, kita bisa mengaturnya di DNS lokal kita. Kalau di MikroTik, kita bisa masuk ke tombol statik ini. Kemudian kita bisa klik tambah untuk menambah record baru. Contohnya, kita klik tambah, kemudian kita mau domainnya itu apa, itu di bagian name, itu kita isi. Misalkan di sini saya menggunakan R2, router 2 gitu ya, .local. Untuk IP, nah ini tipenya dipilih karena saya mau pointing ke IP, berarti saya pilihnya A. Kemudian addressnya berapa? Tadi router kedua saya IP-nya adalah 10.208.1.253.
seperti ini. Ini jangan kita apply dulu, kita coba dik dulu r2.local. Ada nggak? Ternyata di sini nggak ada jawabannya. r2.local nggak ada. Kita apply, kita oke. Kita sudah punya satu record statik. Kemudian kita coba dulu record statik yang mengarah ke 10.208.1.253. Kita coba menggunakan dik dan ternyata mendapatkan jawaban yaitu IP-nya 10.208.1.253. Ini bisa kita buka juga di browser ya. Kita coba r2.local. Harusnya tampil si router OS saya. Nah, ini sudah tampil, karena nggak di password maka bisa langsung masuk. Kemudian fitur ini juga bisa teman-teman manfaatkan jika misalkan teman-teman sedang mendevelop suatu website atau mungkin sedang pindah hosting, pindah name server yang DNS-nya itu membutuhkan waktu untuk propagasi dan ternyata teman-teman butuh cepet nih, nunggu propagasi kan bisa lama, bisa beberapa jam bahkan sampai 1 hari. Nah, tenang aja teman-teman bisa manfaatkan DNS statik ini untuk mengakses si website teman-teman. Jadi biar si PC yang teman-teman gunakan bisa membaca bahwa domainnya itu udah ganti IP ke server yang baru gitu kalau migrasi. Caranya sama, kita bisa tambah DNS statik ini. Kemudian namanya itu ke nama domain teman-teman, misalkan blog.citraweb.com. Kemudian IP address-nya itu diisi IP public dari hosting yang baru. Nanti bisa langsung diakses dari lokalan yang menggunakan DNS dari router teman-teman sendiri. Dengan DNS statik ini teman-teman juga bisa menggunakannya sebagai filter untuk website-website yang tidak ingin teman-teman akses di pengguna lokalan. Misalkan teman-teman nggak pengen ada klien yang mengakses website phone.com, maka kita bisa tambah aja record di sini, namanya apa, phone.com. Kemudian untuk addressnya teman-teman bisa sesatkan ke IP address lain, misalnya ke localhost 127.0.0.1. Coba kita oke dulu. Maka ketika kita coba dik ke phone.com, di phone.com, maka jawabannya adalah phone.com itu IP-nya di 127.0.0.1 ke localhost. Jadi kalau kita buka di browser phone.com seharusnya nggak bisa, karena si browser ini bakal ngakses dirinya sendiri atau localhost. Jadi si klien tidak bisa mengakses phone.com. Atau teman-teman bisa menyesatkan ke website lain, ke server lain. Ini kita coba tambah aja, misalkan tabung.com, kita sesatkan ke server lain, misalkan ke mikrotik.co.id. Jadi nanti kalau ada orang yang akses tabung.com malah ngakses mikrotik.co.id, si tabung.com-nya nggak kebuka. Coba kita dik dulu, dik ke tabung.com. Maka jawabannya adalah 202.65.113.16. Kalau kita dik ke mikrotik.co.id, dia servernya sama. Ya, sama. Maka jika kita buka di browser ke tabung.com, maka seharusnya dia akan membuka website mikrotik.co.id. Karena IP yang digunakan adalah mikrotik.co.id. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah kelihatan website dari mikrotik.co.id atau citraweb.com. Kemudian kita tentunya tidak akan menulis satu persatu website yang terlarang tadi.
Di DNS kita bisa memanfaatkan yang namanya regular expression. Di sini ada isian di bawah name. Kita bisa manfaatkan regular expression ini. Contoh kita matikan dulu yang tadi. Kita akan gunakan misalkan yang tabung sama yang pon kita matikan. Kita akan gunakan regular expression. Jadi kita bisa tambah lagi. Bedanya adalah ketika tadi teman-teman gunakan name, itu teman-teman harus spesifik. Misalkan tadi sudah menentukan pon.com dan tabung.com. Jadi kalau ada klien yang mengakses pon.com atau tabung.com, dia kena blok. Tapi kalau ada klien yang aksesnya tabungmerah.com, nah itu nggak kena. Kita bisa tangani itu dengan regular expression. Jadi kita bisa menuliskan kata-kata tertentu. Jadi mau tabung merah, mau tabung biru, tabung hijau, atau handphone, telepon yang ada katanya yang diblok, maka semua bakal keblok. Contoh, kita coba menggunakan kalau untuk formatnya teman-teman bisa cari di internet ya, tulis saja regex atau regular expression. Nanti ada website-website yang bisa teman-teman gunakan untuk ngetes kalian. Misalkan kita mau tadi blokir yang ada kata phone-nya. Di sini ada tes handphone. Nah ini hand yang nggak kena, misalkan handphone.com. Dia kena phone-nya tok. Atau kita kasih titik bintang biar kata di depannya itu kena polanya, titik bintang lagi di belakang biar .com-nya juga kena. Jadi ini kena semua. Atau telepon.com kena juga. Nah, ini bisa teman-teman terapkan di DNS tadi, di regex. Di sini teman-teman tulis aja titik bintang phone titik bintang. Mau teman-teman sesatkan kemana IP-nya, ke localhost atau ke web server teman-teman sendiri. Saya coba 127.0.0.1. Jadi kalau kita melakukan dig lagi, kita coba dig handphone.com, maka balasannya adalah localhost 127.0.0.1. Atau mungkin dig ke tempat lain, phone.com, maka sama balasannya harusnya ke localhost. Kita bisa tambahkan lagi tadi yang tabung, juga kita bikin regular expression titik bintang tabung titik bintang, kita arahkan ke mikrotik.co.id. Kita coba dig tabungmerah.com, maka balasannya adalah ke IP-nya mikrotik.co.id. Mau coba lagi tabung merah muda, tetap ke IP ini 202. Kita coba di depannya dig ini tabung.net. Kita lihat sama aja karena ini menggunakan pola dari regular expression seperti ini. Teman-teman bisa tes di websitenya tadi. Di ini contohnya regr.com. Kemudian manfaat yang lain, karena teman-teman menggunakan resolver yang dekat di routernya sendiri di lokalan, tentunya teman-teman akan mendapatkan waktu respon yang lebih cepat daripada teman-teman menggunakan DNS resolver yang ada di internet. Jadi CPC ini query-nya atau nanyanya itu lebih kenceng, cuman deket sat-sat gitu udah dapat jawaban. Mungkin kalau pertama kali agak nunggu karena si mikrotik ini juga akan tanya ke resolver di atasnya. Tapi kalau udah ada di dalam cache, di mikrotik ini ada yang namanya cache, DNS cache. Nah, domain-domain yang pernah diakses itu akan disimpan di cache ini. Jadi kalau saya udah pernah akses Facebook, kemudian ada PC lain yang juga ngakses Facebook,
maka harusnya lebih cepat untuk query DNS-nya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara kita menggunakan DNS statik di MikroTik. Cukup mudah untuk kita bisa memanfaatkannya. Kita bisa memberi nama PC-PC atau perangkat-perangkat yang ada di local area network. Kita juga bisa melakukan filtering, kita menyesatkan website dengan konten-konten yang tidak ingin kita lihat ke localhost atau bahkan ke website lain. Kemudian sebenarnya klien-klien tadi itu harus menggunakan DNS dari MikroTik karena MikroTik ini sebagai resolvernya. Nah, klien-klien tadi sebenarnya bisa menggunakan DNS server lain ke 8.8.8.8 atau public DNS yang lain. Nah, untuk itu kita juga bisa memaksa klien agar harus menggunakan DNS yang kita sediakan. Untuk tutorialnya teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, Anda bisa kombinasikan tuh fitur-fiturnya dari penggunaan static DNS ini dengan pemaksaan DNS yang kita tentukan. Sebelum teman-teman meninggalkan video ini, saya ada pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama adalah apa fungsi dari allow remote request yang ada di menu DNS tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tipe record apa saja yang bisa kita gunakan di static DNS MikroTik. Dan yang ketiga, apa fungsi regular expression yang ada di DNS static MikroTik. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika update video baru. Kemudian jika ada pertanyaan lain silahkan komentar, like video ini dan share ke tempat yang lain agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.